Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Elsara Sophia, Baby Arumsah, Nindi Hafizah, Muhammad Ilham, dan saya sendiri Riviani Supariah. Di sini kami akan memaparkan materi tentang implementasi pendidikan Pancasila pada masa Orde Reformasi. Poin-poin yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama, latar belakang Pancasila. Yang kedua, arti Pancasila. Yang ketiga, peran Pancasila. Yang keempat, implementasi Pancasila. Dan yang terakhir, kesimpulan. Materi pertama, yaitu latar belakang Pancasila, akan disampaikan oleh Elsara Sophia. Saya Elsara Sophia, NPM 205060172 akan menjelaskan tentang latar belakang Pancasila. Pancasila merupakan dasar dari negara kita, di mana Pancasila juga digunakan sebagai alat pemersatu bangsa, di mana Indonesia memiliki rakyat yang cukup banyak dengan budaya yang dimiliki masing-masing dari rakyat tersebut. Bagaimana pada awalnya nilai-nilai Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia pada era Orde Lama yang kala itu runtuh dan kembali dimulai lagi oleh Presiden Soeharto pada era Orde Baru yang juga runtuh pada tahun 1998 reformasi. Arah dan tujuan reformasi yang utama adalah untuk mengulangi dan menghilangkan dengan cara mengurangi secara bertahap dan terus-menerus krisis yang berkepanjangan segala bidang kehidupan serta menata kembali ke arah kondisi yang lebih baik. Setelah runtuhnya Orde Baru, kita terus menyikapi atau memahami peran Pancasila di era reformasi ini. Tetap dalam konteksnya sebagai dasar negara dan ideologi bangsa serta sebagaimana perkembangan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan di era reformasi saat ini. Selanjutnya, arti Pancasila yang akan dibacakan oleh Baby Arumsah. Saya Baby Arumsah dengan nomor NPM 2050606189 akan menjelaskan arti Pancasila sebagai paradigma reformasi. Nah, reformasi bergulir di Indonesia dengan dimotori oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh bangsa ini yang merasa bahwa krisis yang melanda negara ini diawali dari krisis-krisis ekonomi ternyata telah membawa kita pada krisis yang lebih besar seperti krisis politik, kepemimpinan, dan akhirnya pada pergantian kepemimpinan yang secara nasional. Nah, tentu telah banyak korban yang berguguran dalam proses reformasi tersebut. Semisal, contoh mahasiswa Trisakti yang menjadi korban dalam tragedi Semanggi 1 dan 2, kerusuhan massa yang anarkis dengan melakukan penjarahan, pemerkosaan, pengerusakan fasilitas-fasilitas umum di Jakarta, Solo, Medan, dan kota-kota lain di Indonesia. Nah, arti Pancasila sebagai paradigma reformasi adalah Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat kemanusiaan, yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis, yang bermoral religius, serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab. Pada hakikatnya, reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini disewenang-wenangkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa lama maupun Orde Baru. Proses reformasi, walaupun dalam lingkup pengertian, reformasi harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas.
dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, ada materi tentang peran-peran Pancasila yang akan dijelaskan oleh Nindi. Perkenalkan, nama saya Nindi Hafiza dengan NPM 20506016. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Pancasila sebagai nilai perubahan hukum karena fungsi regulatif. Pancasila menentukan suatu hukum positif sebagai produk yang adil ataukah tidak adil. Kedua, Pancasila sebagai paradigma reformasi politik. Di sini, prinsip demokrasi tersebut jika kita kembalikan pada nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila, maka kedaulatan tertinggi negara adalah dari tangan rakyat. Rakyat adalah asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu, paradigma ini harus merupakan dasar pijakan dalam reformasi. Ketiga, reformasi ekonomi. Sebagai paradigma reformasi, kebijaksanaan yang selama ini diterapkan hanya mendasar pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa. Dalam kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang bahkan penguasa. Pada era globalisasi ekonomi global, dalam kenyataannya tidak mampu bertahan. Baiklah, materi selanjutnya tentang implementasi Pancasila pada masa orde reformasi yang akan disampaikan oleh Muhammad Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NPM 2050602009. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi Pancasila pada masa Orde Reformasi. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai Pancasila terus diupayakan dari waktu ke waktu, termasuk pada masa reformasi. Nah, jadi dulu tuh Indonesia itu adalah dasar negara Pancasila. Nah, dari situ hukum-hukum yang ada di Indonesia ini bersumber dari Pancasila itu sendiri. Terus, pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Mungkin tantangan yang dimaksud dari sini adalah tantangan menghadapi masyarakat dengan era globalisasi. Lanjut, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Dulu Pancasila itu ingin diganti oleh ideologi-ideologi dari luar. Nah, mungkin ideologi tersebut mungkin kayak kalah atau terpatahkan oleh ideologi Pancasila karena masyarakat Indonesia itu lebih memilih ideologi Pancasila itu sendiri. Nah, dari situ ideologi yang dari luar itu ditiadakan oleh Indonesia. Terus lanjut, kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebiasaan tersebut satu sisi dapat memicu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Nah, dari ditiadakan ideologi dari luar,
masyarakat mempunyai kebebasan dalam segi berbicara, berpendapat, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Tapi dapat di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang bisa merugikan bangsa Indonesia sendiri jika masyarakat Indonesia itu sendiri tidak memakai ideologi Pancasila itu sendiri. Sekian dari saya, bisa dilanjut oleh Riviani. Saya Ripiani Soparia dengan NPM 205060212. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan tadi. Yang pertama, bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup serta sumber dari semua sumber hukum adalah warisan hukum yang digali dari nilai budaya, adat, serta kepribadian bangsa. Yang kedua, tidak ada yang salah dalam Pancasila, hanya saja penjabaran pelaksanaan pada masa pemerintahan sebelumnya hanya menjadi ditopeng dan kedok pembenaran kekuasaan saja. Yang ketiga, pada masa reformasi ini sesuai dengan maknanya, maka tidak salah dan tepat kita harus kembali pada nilai-nilai Pancasila yang telah sekian lama menjadi asing dan jauh dari kehidupan bangsa kita. Dan yang terakhir, pengamalan Pancasila harus seiring dengan semangat reformasi dalam perubahan menuju tuntutan masyarakat yang madani adalah menjadi tonggak sejarah di mana keberhasilan reformasi justru pada keberhasilan mengembalikan kemurnian dan keutuhan serta kekuatan Pancasilisme di setiap warga negara Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok